sahabat Appscape dan Apps Gizi, kembali lagi bersama saya Tessa Yolanda dalam video pembahasan soal UKOM Profesi Gizi. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Seorang dietitian yang bekerja di puskesmas sedang melakukan penelitian di sebuah desa untuk mengetahui hubungan antara tingkat konsumsi zat besi Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Desain penelitian yang digunakan yaitu case control dengan jumlah sampel sebanyak 80 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan dari 40 ibu hamil yang mengalami anemia, diantaranya memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang. Sedangkan dari 40 ibu hamil yang tidak anemia, 10 diantaranya memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang. Berapa persenkah ibu hamil yang memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang pada kasus tersebut? A. 6,25%, B 12,5%, C 37,5%, D 50%, dan E 52,5%. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah persentase ibu hamil yang memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang. Kita lihat dari data teman-teman semua. Kita ketahui bahwasannya pada ibu hamil yang mengalami anemia, 20 diantaranya memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang. Lalu pada ibu hamil yang tidak anemia, 10 diantaranya memiliki tingkat konsumsi Fe yang kurang. Berarti 20 kita tambahkan dengan 10 dibagi dengan seluruh ibu hamil yaitu 80 dikali dengan 100%. Nah, kita dapatkan ini datanya adalah 37,5%. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak perempuan umur 20 bulan dibawa ke posyandu oleh ibunya. Anak tersebut sudah dapat berdiri. Setelah ditimbang, kemudian diukur tinggi badannya dengan menggunakan mikrotois menunjukkan angka 65,3 cm. Berapa cm panjang anak tersebut yang sebenarnya? A 58,6, B 64,6, C 65,3, D 66, dan E 72,3. Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu di sini umurnya berapa ya? Di sini umurnya 20 bulan. Nah, 20 bulan ini berarti 1 tahun 8 bulan ya teman-teman semua. Nah, kalau 1 tahun 8 bulan ini harusnya dia menggunakan panjang badan. Sedangkan di sini dia mengukurnya menggunakan mikrotois ya teman-teman semua. Nah, mikrotois ini digunakan untuk mengukur tinggi badan. Sehingga di sini perlu adanya faktor konversi, yaitu kita lihat di sini datanya saat ini adalah 65,3 cm. Nah, faktor konversi yaitu 0,7 cm, sehingga berat sebenarnya pada anak perempuan ini adalah 66 cm, yaitu opsi D. Oke teman-teman semua, nah kita lihat pembahasannya bahwasannya anak usia 0-2 tahun diukur menggunakan panjang badan dengan posisi terlentang. Sedangkan anak 2 tahun ke atas menggunakan tinggi badan dengan posisi berdiri. Faktor koreksi di sini teman-teman semua yaitu 0,7. Nah kalau misalnya kasusnya anaknya berusia di atas 2 tahun namun dia diukur dengan posisi terlentang, maka itu perlu kita kurangi 0,7. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang anak usia 5 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan adanya pembesaran kelenjar tiroid. Pada saat dilakukan screening di Poligizi, dietitian rumah sakit melakukan pemeriksaan dengan cara meraba kelenjar tiroid dengan menggunakan kedua ibu jari untuk memastikan ada tidaknya pembesaran kelenjar tiroid yang disebabkan karena defisiensi iodium. Kegiatan pemeriksaan klinis apakah yang dilakukan oleh dietitian tersebut? A. Anamnesis, B. Observasi, C. Perkusi, D. Palpasi, atau E. Auskultasi. Oke teman-teman semua, di sini yang ditanyakan adalah pemeriksaan klinis apa yang dilakukan.
Nah, data fokus yang kita dapatkan bahwasannya di sini dietitiannya meraba menggunakan kedua jarinya untuk memastikan ada tidaknya pembesaran kelenjar tiroid. Oke teman-teman semua, kalau dengan cara meraba teman-teman semua, ini adalah pemeriksaan klinis dengan cara palpasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lihat untuk pembahasan yang lain. Nah, anamnesis ini dengan wawancara ya teman-teman semua. Observasi yaitu dengan pemeriksaan tanda-tanda pada tubuh. Palpasi tadi adalah perabaan pada bagian tubuh. Perkusi dengan mengetuk pada bagian tubuh tertentu. Dan auskultasi dengan mendengarkan suara dari dalam tubuh. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang dietitian gagal dalam melakukan kegiatan program gizi yang dilaksanakannya. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa penyebab dari gagalnya kegiatan tersebut karena kurangnya dukungan dari pemuka adat dan camat setempat. Dietitian akan melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program tersebut. Apakah strategi yang harus dilakukan oleh dietitian tersebut? A. Membuat program kerja yang lain. B. Melakukan advokasi. C. Melakukan program ulang dengan memberikan hadiah pada sasaran. D. Melakukan bina suasana dengan masyarakat. Dan E. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Oke teman-teman semua, di sini yang ditanya adalah strategi yang harus dilakukan oleh dietitian karena dietitiannya di sini gagal ya dalam melakukan kegiatan program gizi. Nah, ternyata di sini karena kurangnya dukungan dari pemuka adat dan camat setempat. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh dietitian ini adalah dengan melakukan advokasi. Nah, advokasi ini merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak terkait, yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan baik informal maupun formal, agar masyarakat berdaya untuk mencegah serta meningkatkan kesehatannya serta menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi teman-teman semua, karena di sini tadi permasalahannya kurangnya dukungan dari pemuka adat dan camat setempat, maka yang paling tepat kita lakukan yaitu melakukan advokasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun masuk rumah sakit sejak 3 hari yang lalu. Diagnosa dokter pasien menderita hipertensi. Hasil pengkajian sering mengkonsumsi cemilan asin, gorengan, dan tidak suka mengkonsumsi buah dan juga sayur. Oleh ahli gizi, pasien dianjurkan untuk menjalankan diet DAS. Berapakah anjuran untuk sayuran dan buah berdasarkan diet tersebut? Oke teman-teman semua, di sini yang ditanyakan adalah anjuran untuk sayuran dan buah pada diet DAS. Nah, kalau untuk sayuran dan buah jawabannya itu adalah opsi C, 4-5 porsi per hari. Jadi jawabannya adalah opsi C. Nah, untuk serat itu dianjurkan yaitu 7-8 porsi sehari, dan untuk produk susu rendah lemak yaitu 2-3 porsi per hari. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EPSCAP Indonesia. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal lainnya.